Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Reski Indramaya Dewi dengan NIM 210211500016 kelas 01 Arsitektur. Yang terhormat Ibu Trans Teacher Andi Abida, ST, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi desain arsitektur. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya. Perancangan rumah profesi. Saya mengambil profesi apoteker. Hasil wawancara, rumah profesi apoteker yang kami wawancara ini terletak di Jalan Dain Tata Raya, Parantambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah profesi ini dihuni oleh sebuah keluarga yang berdiri dari ayah berprofesi sebagai dokter, ibu berprofesi sebagai apoteker, dua orang anak yang masih kecil, seorang ART asisten rumah tangga. Selain itu, juga dapat dua wanita yang bekerja sebagai penjual obat di apotek ini. Informasi lain yang kami dapatkan terkait rumah profesi apoteker yaitu air yang digunakan bersumber dari PDAM, memiliki sebuah mobil dan juga motor. Lokasi tapak, Jalan RSI Faisal 2, Bantaeng, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ukuran tapak, panjang 15 meter, lebar 15 meter, luas total 225 meter. Lebar jalan area tapak 4 meter, jalan utama 6 meter. Jumlah jalur dan laju, jumlah jalur 2, jumlah lajur 2. Bentuk jalan setapak trotoar, tidak terdapat jalan setapak di sekitar tapak, begitu juga dengan trotoar. Kontur tanah yang ada di tapak cenderung tidak rata dan sedikit bergelombang. Analisis matahari. Input, matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Area belakang tapak menerima cahaya matahari pagi yang baik untuk kesehatan. Area depan tapak menerima cahaya matahari sore sehingga cukup panas. Tujuan untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pencahayaan alami sehingga dapat mengurangi penggunaan pencahayaan buatan pada bangunan. Analisis alternatif 1. Menanam pohon di area depan tapak untuk mencegah paparan sinar matahari secara langsung. Alternatif 2. Pengefektifan bukaan pada bagian timur dan barat bangunan. Output berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif 1, yaitu menanam pohon di area depan tapak. Selain berfungsi sebagai pelindung dari paparan sinar matahari, pohon juga dapat berfungsi sebagai vegetasi di sekitar tapak. Analisis arah mata angin. Input, pada pagi hari angin bertiup lebih kecil dari arah timur ke arah barat. Pada siang hari angin bertiup lebih besar dari arah barat ke arah timur. Tujuan untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pendinginan alami, penghawaan sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan pendingin alami AC. Analisis alternatif 1. Pengefektifan penggunaan pendingin alami dengan menggunakan cross ventilation. Alternatif 2. Memperbanyak bukaan ventilasi di bagian barat dan utara bangunan. Output berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif 1, yaitu memperbanyak ventilasi pada bagian barat bangunan sehingga pada siang hari ruang menjadi sejuk. Analisis kebisingan. Input, kebisingan berasal atau dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar tapak. Kebisingan dapat bersumber dari masyarakat yang tinggal di sekitar tapak, jalan raya, kendaraan, motor, mobil, bis, kota, dan lain-lain. Tujuan untuk mengurangi atau meredam kebisingan yang ada di sekitar tapak. Analisis alternatif 1. Pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak. Alternatif 2. Menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan di sekitar tapak. Output berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif 2, yaitu menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan pucuk merah di sekitar tapak, khususnya pada bagian timur dan utara.
karena tingkat kebisingan tertinggi berasal dari kedua bagian tersebut. Analisis aroma. Input: terdapat saluran drainase tertutup yang sudah tidak berfungsi di sekitar tapak. Terdapat tempat sampah di sekitar tapak, tepatnya di bagian barat tapak. Tujuan: untuk mengurangi atau meminimalisir aroma tidak sedap yang ada di sekitar tapak. Output: berdasarkan survei yang kami lakukan, tidak terdapat bau yang menyengat di sekitar tapak. Hal ini dikarenakan saluran yang ada di sekitar tapak tidak difungsikan lagi sehingga tidak mengeluarkan aroma busuk. Selain itu, tempat pembuangan sampah yang ada di dekat tapak hanya terisi oleh sampah-sampah kering seperti ranting kayu dan daun kering sehingga tidak mengeluarkan bau. Analisis vegetasi. Vegetasi yang ada pada tapak berupa pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh di sisi utara tapak dan juga pada sisi barat tapak. Sebuah pohon besar juga tumbuh di sisi barat tapak. Pohon kelapa biasanya berfungsi sebagai pengarah. Hal ini dikarenakan pohon kelapa mempunyai bentuk yang lurus dan tinggi, sehingga mudah untuk dikenali. Sementara itu, pohon besar yang tumbuh di sisi barat tapak memiliki fungsi, yaitu untuk mengurangi pergerakan angin dari arah barat yang terlalu kencang. Selain itu, pohon besar ini juga berfungsi sebagai peneduh serta penghasil oksigen dan untuk menyerap karbon dioksida. Analisis utilitas. Air bersih. Jalur distribusi air bersih. Jaringan air bersih digunakan untuk memasukkan air bersih pada bangunan yang berasal dari PDAM. Alternatif penyaluran air bersih. Alternatif 1, air bersih pompa air tandon air dialirkan ke bangunan. Alternatif 2, air bersih pompa air dialirkan ke bangunan. Output dari kedua alternatif yang ada, alternatif yang baik digunakan adalah alternatif 1, yaitu air bersih pompa air tandon air dialirkan ke bangunan. Analisis utilitas. Air kotor. Jalur distribusi air kotor. Jaringan air kotor digunakan untuk membuang atau menyalurkan air bekas pakai dari aktivitas di dalam bangunan ke saluran pembuangan di luar bangunan. Penyaluran air kotor. Bak kontrol resapan riol kota. Penyaluran air kotor dari kloset. Bak kontrol spik resapan riol kota. Analisis utilitas. Listrik. Jalur distribusi listrik. Jaringan listrik digunakan untuk memasukkan aliran listrik yang berasal dari tiang listrik di sekitar tapak ke dalam bangunan. Aliran listrik, trafo tiang listrik, kabel listrik dialirkan ke dalam bangunan. Sampah. Pembuangan sampah kering maupun sampah basah dimasukkan ke dalam plastik sesuai dengan kategorinya masing-masing, kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sampah. Sampah itu kemudian akan diangkut oleh petugas kebersihan untuk disalurkan ke TPA. Sekian dan terima kasih.